Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuknya kepada kita, yang telah mencurahkan hidayahnya kepada kita. Karena tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua kita ini pasti akan tersesat. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu semua manusia itu dalam kondisi yang merusak dirinya sendiri. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kesempatan kali ini adalah kesempatan yang bisa lebih menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya keluar dari bulan Ramadan benar-benar menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke Al-Kabiratu Rabi'atu, dosa besar di peringkat yang keempat, yaitu fi tarkis shalah, ya, meninggalkan salat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya salat ini adalah tiang agama, ya. Dia adalah rukun Islam yang kedua, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, bunyal islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 pilar atau 5 tiangnya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti in istata'ta ilaihi sabila, lalu melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Nah, salat ini masuk di peringkat yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia adalah rukun Islam yang kedua. Dan tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengan dia melaksanakan salat. Nanti kita bahas terkait hal ini, tentang bagaimana kewajiban salat di dalam Islam. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kitab Al-Kabair ini, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala memulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat 59 dan ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا illa man taba wa amana wa amila salihah. Lalu mereka meninggalkan setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka mengikuti syahwatnya. Maka mereka ini akan dicampakkan ke ghai, ya, al-ghai, neraka. Illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali orang-orang yang mau bertaubat lalu ia beriman dan beramal soleh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam ayat ini di surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Mereka tinggalkan setelah mereka generasi yang adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Kata adha'u, ya. Kita akan bahas tentang tafsir kata adha'u di sini, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkannya adalah
Laisa ma'na adha'u tarakuha bil kulliyah, walakin akharuha an awqatiha. Makna dari adha'u di sini adalah bukan meninggalkannya secara menyeluruh. Jadi bukan artinya itu tidak sholat sama sekali. Ya, bukan artinya tidak sholat sama sekali. Tapi maksudnya adalah mereka mengundur-undur pelaksanaannya. Ya, menunda-nunda melaksanakan sholat sampai hampir habis waktu sholatnya. Jadi misalnya sholat subuh, ya kalau sekarang biasanya kita azan itu jam 5.10 ya, jam 5:10 ya sudah azan subuh, lalu dia sengaja mengundur sampai terbitnya matahari, misalnya sudah jam 6.15 gitu. Jam 6.15 itu kan sudah mulai terang gitu. Nah, sengaja tuh nanti aja sholatnya jam-jam 6:10 gitu. Apakah udah kalau ditanya sah nggak sholatnya? Ya sah ya. Jadi ini kita nggak bahas tentang sah atau tidaknya, karena selama rukun dan syarat dari sholat itu terpenuhi, maka sahnya sholat ya sah gitu. Tapi ketika dia sengaja mengundur-undur melaksanakan sholat seperti ini, inilah masuk dalam kategori adha'us shalah, orang-orang yang menyepelekan sholat, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Jadi menunda-nunda sholat zuhur ya, yang biasanya jam-jam 12.40 ya, 12.40 sudah masuk waktu zuhur ya. Itu kalau hitungan jam-jam ya. Itu kalau hitungan jam-jam. Kalau hitungan pakai ilmu yang diberikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ada itu cara mengetahui waktu sholat. Kita ini karena sering dimanjakan dengan kalender apanya ya, apa namanya itu, waktu-waktu sholat ya, jadwal sholat itunya. Jadi ilmu tentang apa yang diberikan malaikat Jibril untuk mengetahui waktu sholat itu kita lupa. Siapa yang tahu? Yang dikasih malaikat Jibril ya kepada Nabi Muhammad SAW tentang waktu-waktu sholat. Siapa yang tahu masuk dan keluarnya sholat subuh? Ada buku nih, Risalah Puasa Nabi. Siapa yang tahu masuk keluarnya waktu subuh, dimulai kapan dan berakhirnya kapan, sesuai yang diajarkan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu mengajarkannya dengan matahari. Karena matahari normal dia terlalu begitu. Kalau bulan kan enggak, kadang-kadang di sono, kadang-kadang di sono, kadang kecil, kadang besar. Kalau bulan hanya untuk menentukan keluar masuknya bulan ya. Bulan baru ya, bulan baru antara dari Sya'ban masuk ke Ramadan gitu, dari Ramadan nanti masuk ke Syawal, itu dengan bulan. Tapi untuk sholat Allah Subhanahu wa taala menggunakan matahari. Subuh, siapa yang tahu? Anak kasih buku satu. Kapan dikatakan masuk subuh dan kapan waktu subuh sudah berakhir? Betulan ini. Kalau jamnya kayaknya hafal ya. Hafal Ustaz. Jam 5:10 nanti berakhir jam berapa? 6:15 apa 6:20 gitu. Benang putih terlihat. Benang putih. Siapa yang taruh benang itu? Siapa yang taruh benang? Cahaya putih. Apa itu? Apa istilah namanya? Ya. Sejak terbitnya fajar sodik ya. Jadi fajar itu ada dua, ada fajar sodik, ada fajar kadzib namanya. Kenapa? Kalau fajar kadzib itu kayaknya sudah masuk subuh, padahal belum. Jadi ciri-ciri fajarnya itu cahayanya vertikal ke atas dia. Itu yang dibuat oleh syaitan untuk menipu orang, dikiranya sudah subuh padahal belum. Namun sesaat kemudian akan keluar dia fajar sodiknya yang sifatnya horizontal ya, yang melebar. Taib, itu dia. Keluarnya selesai subuhnya? Ya, sampai terbitnya matahari. Nah. Ya. Zuhur. Jadi tadi ya subuh tuh ya, dari sejak terbitnya fajar sodik ya, fajar yang horizontal ya. Nampak ya, benar tadi, seperti benang putih jadinya di ujung di ufuk sana. Ini kalau nggak ketutup gunung ya, jangan nggak dihitung gunung ini. Jadi dihitungnya betul-betul rata itu, misalnya kayak di laut atau daratan yang tidak ada gunungnya. Nampak nanti dia tuh seperti benang putih ditarik dari ujung sana ke ujung sana tuh. Benang putih dia, dimulai dari itu dia benang putih. Baru nanti lama-lama muncul agak-agak oranye. Awalnya putih dulu. Sekarang zuhur.
Kapan masuknya zuhur dan kapan keluarnya zuhur menurut perhitungan matahari? Oh, masih ada satu. Banyak nih bukunya, tenang aja. Siap-siap aja jawabannya. Masuknya zuhur, keluarnya zuhur. Jangan pakai jam lah. Kalau jam udah hafal mungkin 12.38 ya sekarang ya. 12.38 sampai ya 12.30 ya. 12.30 sampai jam berapa? 15.30 juga masalah. Nah, kalau zuhur gimana? Masuk Pak. Condong ke arah mana? Ya kan bayangan kadang jatuhnya ke sana, kadang jatuhnya ke sana, tergantung posisi matahari. Sana atau sana? Bayangan condongnya ke arah barat. Berarti matahari masih di sana, masih di timur. Makanya bayangannya jatuhnya ke barat. Nah, yang betul mana nih? Nah, udah mulai itu terbuka itu. Tapi kurang sedikit lagi. Ada yang tahu? Bagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masuk keluarnya waktu sholat ini? Kalau zuhur, ini satu lagi karena kasih buku nih. Risalah puasa Nabi, pas kali nih. Waktu zuhur. Tadi udah keluar tuh cluenya. Tidak bisa kita kejar, tidak bisa kita dapati. Berarti bayangannya harus ke depan. Ya depan relatif Pak. Kalau saya ngadep sana mungkin bayangan di depan. Ketika anak ngadep sana bayangannya di belakang. Ya kan? Kalau anak ngadep sana bayangannya di samping. Kalau bahasanya kayak begitu. Ya oke. Pokoknya ya. Ya. Ya, pas. Berakhirnya? Sampai bayangan kita masuk waktu asar ya. Waktu asar. Jangan lebih panjang, pas. Ukurannya pas. Misalnya tinggi orang 160, maka bayangannya pun panjangnya 160. Nah, itu berarti habis waktu zuhur dan masuk waktu asar. Padahal Pak. Karena kita di daerah kita di bagian timurnya Ka'bah kita di apa namanya? Kok nggak ada urusan sama Ka'bah sebenarnya. Kita tinggal lihat petokan mana timur mana barat. Ya, tinggal mana timur mana barat. Jadi kan matahari selalu terbit dari timur dan terbenamnya ke barat. Nah, tinggal kita lihat matahari terbit dari timur saat bayangan kita itu matahari itu pas di atas kita dan bayangan kita tuh lurus dengan kita saat kita menghadap ke utara atau selatan. Itu posisi bayangannya lurus. Kalau pas dia di bawah garis khatulistiwa, maka dia memijak bayangannya sendiri. Hilang bayangannya itu. Kalau pas di garis khatulistiwa, tapi kalau kita nggak terlalu pas di garis khatulistiwa mungkin agak miring. Posisi bayangannya agak miring ya, ke utara atau ke selatan gitu. Nah, jadi tergantung nih, misalnya matahari di sana kan, bayangan kita kan kalau dari sana matahari kan gini bayangannya nih. Ingat kan? Misalnya mataharinya agak serong. Ini kan terus berputar dia gini, ngikuti mataharinya. Ketika di tengah nanti dia tak. Nah, ini pas lurus nih. Pas di atas dia. Bayangannya lurus ke arah, kalau ke sana berarti ke utara ya. Begitu. Atau nanti kalau begini berarti ke selatan, tergantung posisi kita. Kalau pas kita di garis khatulistiwa ya pas di atas gini dia. Akan langsung memijak bayangan kepala sendiri. Jadi kayak hilang bayangan itu. Nah, itu namanya bahwasanya matahari benar-benar di atas kepala. Kapan zuhur masuk? Ketika sudah mulai bergeser matahari ini mulai lengser bahasanya itu, lengser ke arah barat dan bayangannya pun kalau dia pas di atas kita mulai keluar kepalanya, mulai keluar. Nah, itu masuk waktu zuhur. Nah, jadi udah mulai mereng ini. Ya. Nah, kapan berakhirnya? Ketika bayangannya itu panjangnya sama dengan tinggi bendanya. Kalau tingginya 160, bendanya juga 160. Ya. Itu masuk waktu zuhur dan keluarnya waktu asar dan masuknya waktu asar. Nah, nanti keluarnya waktu asar kapan? Masa nggak tahu? Buka puasa nggak jadi nanti. Masuk waktu maghrib kapan? Hah? Kapan? Tenggelam ya. Jelas kalau itu tahu lah. Masa nggak tahu bahaya nih, nggak buka puasa nanti. Tenggelam matahari. Jadi betul-betul bulatan matahari itu sudah hilang.
Jadi pas langsung gelap ya, agak gelap. Jadi bulatan matahari itu sempurna hilang dia. Hilang sama. Kalau subuh kan dia keluarnya waktu subuh, matahari muncul dia walaupun kecil dia ya. Nah, itu keluar waktu subuhnya bubar. Kalau maghrib dia tenggelamnya matahari. Berarti masuk waktu maghrib. Ya, waktu masuk maghrib. Nah, ini kasih dia lagi yang tahu berakhirnya waktu maghrib dan masuknya waktu isya kapan? Hilangnya apa? Mega merah ya. Mega merah di barat. Nah, berarti itu berakhir waktu maghrib. Ya, betul. Terus masuk waktu isya kan? Nah, isyanya kapan berakhir? Hah? Iya, waktu isyanya berakhir kapan? Kapan? Awal sepertiga malam. Iya, taib. Menurut sebagian pendapat. Fadhol. Ya, menurut sebagian pendapat habis di tengah malam. Cuma yang Allah alam, yang lebih kuatnya dia ketika terbitnya fajar tadi, masuknya waktu subuh, ya, terbitnya fajar. Jadi kalau masuk maghrib tadi setelah tenggelamnya matahari, bulatannya itu hilang. Nah, mega merah kan masih ada tuh di barat, ya. Warna kemerah-merahan itu masih ada. Dan kita tuh pun masih bisa melihat orang, ya, melihat orang. Jadi kalau seandainya lampu itu nggak ada, itu kan, orang masih nampak, itu kan. Seandainya lampu itu nggak ada, kalau kita di hutan pun, ya selama hutannya terbuka ya, bukan hutan yang betul-betul tertutup pohon, nah bayangan orang masih terlihat. Tapi nanti ada masa seperti disebut dalam kitab itu gholas, ya, waktu gholas dalam hadis. Gholas itu apa? Betul-betul nggak nampak apa-apa lagi. Gholas itu betul-betul nggak nampak apa-apa lagi. Kalau memang bulannya bukan bulan purnama, betul-betul nggak nampak apa-apa lagi. Nah itulah masuk waktu isya. Jadi gholas itu menunjukkan masuknya waktu isya. Nah, gitu dia ya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini harus tahu juga itu yang diajarkan malaikat Jibril. Jadi patokan waktu sholat itu memang matahari. Itu patokan keluar masuknya waktu sholat. Ya, bolehlah sekali-kali bereksperimen kan. Makanya kalau di masjid-masjid yang lama, masjid-masjid zaman-zaman tahun kemerdekaan lagi yang sudah dibangun, waktu jam belum sebanyak sekarang. Allah alam kalau di Sumatera ya, nah kalau di Jawa dulu pernah menyaksikan di halaman masjid itu mereka pasang apa namanya, kayak tiang, ya, kayak tiang. Lalu di tengahnya itu kayak ada paku besi disisakan di tengah. Nah, paku disisakan di tengah. Awalnya nggak ngeh gitu, ngapain di tengah halaman masjid ada tiang, nggak untuk bangun, di tengahnya ada paku muncul gini aja. Untuk apa gitu kan? Nah belakangan udah belajar fikih baru anak paham. Oh inilah cara orang dulu untuk mengetahui keluar masuknya waktu sholat, khususnya untuk zuhur dan asar. Itu dia. Jadi tiang itu memang paku ini berdiri, itu panjang yang keluar sama dengan ukuran kotaknya tiang itu. Jadi nanti ketika dilihat aja paku itu, kalau bayangannya udah miring, udah zuhur, azan. Nanti ketika bayangannya itu pas panjangnya dengan kotaknya tadi, udah masuk asar tuh. Gitu aja mereka dulu untuk ngitung waktu. Nah, dulu belum ada jam. Jadi dulu betul-betul melaksanakan sesuai dengan yang diajarkan malaikat Jibril. Kalau kita sekarang kan manja, manja. Ya memang susah apalagi menentukan waktu subuh. Apalagi kayak antum di Brastagi gini ketutupan gunung, nggak subuh-subuh jadinya. Nggak ada kok fajarnya nggak nampak kok. Ya iyalah. Sana gunung setinggi-tinggi apa yang nutupin? Ya betul aja jam 7 baru subuh katanya. Ya bahaya. Jadi nggak bisa, harus yang memang daratan yang rata dia, yang rata. Apakah laut atau mungkin ya daratan lah yang nggak tertutup gunung ataupun pepohonan itu. Dan memang minim cahaya. Kalau ada cahaya lampu maka fajar itu kurang terlihat dia. Jadi harus minim cahaya sehingga garis putih yang pertama itu betul-betul nampak dia. Nah itulah masuknya waktu subuh. Ya, silakan sesekali kalau mau melihat. Ya harus di atas gunung memang, naiklah ke Gunung Sibayak tuh. Kalau dari atas Gunung Sibayak rata semua kan? Kayaknya rata lah ya. Nah,
berdoalah nggak berawan di atas gitu kan. Kalau berawan ya nggak nampak juga dia. Jadi kalau memang lagi cerah, silakan langsung lihat ke arah timur. Observasi gitu kan. Jam berapa betul-betul fajar itu keluar. Nah itu silakan, antum dekat ya di Sibaya. Tapi harus tahu ya mana timur mana baratnya. Jadi sebelumnya harus eksperimen dulu matahari terbit dari sebelah mana. Nanti jangan pula yang ditungguin sana, rupanya matahari dari sana. Ya, Anda menunggu apa? Gitu ya. Baik, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi makna adha'us shalah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah bukan orang yang meninggalkan salat, bukan ya. Kalau yang meninggalkan salat itu udah jelas nanti hukumnya itu kufur gitu ya. Ini ada orang-orang yang memang dia menyia-nyiakan salat ya kan, menyepelekan salat sehingga dia menunda-nunda. Udah masuk waktu zuhur ya, karena alasan pekerjaan, karena alasan rutinitas, karena alasan mata masih ngantuk, segala macam dijadikan alasan sehingga dia tunda-tunda pelaksanaan sholatnya. Jadi itu ya, pertanyaannya bukan sah tidak sah. Selama rukun dan syarat itu terpenuhi sah. Tapi apakah sholat Anda berkualitas atau tidak? Itu lain. Nah, itu lain ceritanya. Begitu ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Meninggalkan setelahnya generasi yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat. Dan mereka lalu memperturutkan syahwatnya. Inilah yang terjadi kalau orang-orang mulai meninggalkan atau menyia-nyiakan salat. Mereka akan memperturutkan syahwatnya. Jarang-jarang ada orang, bisa bilang nggak ada orang yang sengaja menunda waktu sholat, pengerjaan sholat karena urusan akhirat. Apa contohnya coba? Perang. Biasanya perang mereka pun aturannya nggak waktu sholat. Kan ada tuh fikih sholat ketika perang. Jadi sholat aja, walaupun sambil hantam-hantaman pedang gitu kan, sambil tembak-tembakan itu, sholat aja, ya gitu tapi sholatnya. Sholatnya sambil lari-lari, sholatnya sambil berondok-berondok gitu kan. Semua udah pakai isyarat aja, rukuk sujudnya pakai isyarat saja. Itu nanti dibahas di bab sholat ketika dalam kondisi darurat ya. Sebenarnya nggak itu saja, darurat itu macam-macam. Bisa perang, bisa rawan gempa gitu, bisa kejadian alam lah, bisa jadikan sholat-sholat saat darurat gitu. Rata-rata nggak ada, rata-rata urusan yang membuat kita menunda pengerjaan waktu sholat pasti urusan dunia. Urusan dunia. Ya pekerjaan, ya kan, urusan jual beli, urusan mata yang masih ngantuk, ya kan, segala macam itu sehingga menunda waktu sholat. Ini karena itu tadi resikonya Allah Ta'ala sebutkan, mereka adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan waktu sholat, lalu mereka mengikuti syahwatnya. Alasannya itu pasti itu, alasannya mereka membenturkan syahwatnya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam al-ghay. Apa itu al-ghay? Ghay adalah wadin fi jahannam ba'idun qa'ruhu khabithun ta'muhu. Ghay adalah bagian dari neraka ya, seperti satu lembah yang sangat dalam posisinya. Sangat dalam posisinya dan rasanya itu betul-betul menjijikkan. Jadi area di neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, bukan orang yang nggak sholatnya, orang yang menyia-nyiakan sholat. Ada area yang Allah Ta'ala khususkan untuk mereka, itu adalah al-ghay, yaitu neraka yang dalam, ya kan, posisinya dalam dan juga sangat menjijikkan. Itu nanti untuk orang-orang yang menyia-nyiakan waktu sholat. Mereka bisa selamat dari al-ghay ini, mereka bisa selamat dari ancaman dimasukkan neraka al-ghay ini dengan cara apa? Illa man taba wa amana wa amila salihah. Mereka bertaubat. Kecuali mereka mau bertaubat. Cara taubatnya gimana ya? Tentu dengan sholat dilaksanakan pada awal waktu. Ya kan? Tertib sholatnya di awal waktu dan di awal waktu. Lalu mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan beramal soleh. Jadi mengganti
buruk kualitas sholatnya kemarin dengan menjadikan kualitas sholatnya yang baik. Jadi selalu kapan azan sudah dikumandangkan di awal waktu itu mengerjakan sholat, ya. Nanti ini akan berbeda dengan orang-orang yang mungkin ketika safar, ya, mereka dapat mungkin menjamak sholatnya, mereka punya rukhsah begitu untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi orang yang tidak ada rukhsah sama sekali, ya tetap dalam kondisi yang wajar, lalu sengaja menunda waktu sholat, nah ini yang tidak boleh, ya, tidak boleh. Kecuali misalnya dia dokter gitu kan, masuk waktu zuhur, tadi mulai operasi mungkin jam 10 gitu, jam 10 udah mulai operasi, ternyata sampai jam setengah 1 operasi belum selesai itu kan, jahitannya belum lengkap. Ini kalau ditinggal mayatnya orangnya bisa ngap-ngap ini kan gitu, terbuka lebar gitu kan lukanya gitu kan, bisa ngap-ngap ini, ya nggak apa-apa, karena posisinya memang harus menyelamatkan nyawa orang itu lebih utama dibandingkan dia mengerjakan salah satu keutamaan yang memang itu bisa dia jamak pun nggak apa-apa, nanti dengan waktu asar masih boleh gitu, atau dengan itu tertunda nanti sholatnya jam 2 boleh, karena ada hal darurat yang harus dia selesaikan. Nah begitu ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu ya dibuka oleh al-imam tentang makna meninggalkan sholat. Jadi jangan terfikir di sini bab yang dosa besar meninggalkan sholat itu adalah sama sekali tidak sholat, bukan. Artinya orang yang menunda-nunda mengerjakan waktu sholat tidak di awal waktu pun itu sudah masuk dalam kategori berdosa besar, ya. Dia diancam dengan neraka khusus nanti oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya neraka al-ghai, ya. Kemudian kita juga bisa baca firman Allah taala, ya, di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Wail, ya, celaka besar bagi orang-orang yang melaksanakan salat, yaitu orang-orang yang mereka lalai terhadap salatnya. Sahun maknanya adalah ghafiluna anha, orang-orang yang betul-betul lalai, sepele dengan pelaksanaan sholat tersebut. Ini sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa makna sahun di dalam ayat ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sahun di sini maknanya adalah huwa ta'khirul waqt, ya, yaitu mengakhirkan waktu pelaksanaan sholatnya. Jadi menunda pelaksanaannya sholatnya di akhir-akhir waktu. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang seperti ini diancam, ya. Jadi yang diancam ini bukan orang yang meninggalkan sholat, tapi yang diancam ini orang yang sholat. Fawailul lil musallin, diancam nih dapat ancaman yang besar, bahaya yang besar akan menimpa orang-orang yang sholat jika apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lalai terhadap pelaksanaan sholatnya, sengaja menunda-nunda pelaksanaan sholatnya. Kemudian al-imam menyebutkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta dan anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah. Siapa yang melakukan hal seperti itu, maka merekalah orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan tentang apa? La tulhikum amwalukum wa auladukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan kalian dari perbuatan kalian atau perilaku kalian terhadap harta-harta dan anak-anak kalian itu, lalu melalaikan dari zikir kepada Allah Ta'ala. Tafsiran dari zikir kepada Allah Ta'ala dalam ayat ini adalah as-salawatul khams, salat yang 5 waktu itu, ya, salat yang 5 waktu itu. Jadi memang, ya, rata-rata
yang melalaikan seseorang dari melaksanakan sholat di awal waktu, kalau tidak urusan harta, urusan anak. Nah, kalau tidak urusan harta, urusan anak. Makanya di sini Allah Ta'ala wanti-wanti orang yang beriman, jangan sampai kalian nanti itu harta yang kalian miliki, ya kan? Apakah ada urusan jual beli, ada urusan bekerja lain sebagainya, ini lalu nanti menjadikan kalian lalai terhadap sholat. Begitu juga urusan anak-anak kalian. Ya, enak bercanda mungkin lagi tamasya ya, lagi jalan-jalan bareng keluarga anak-anak, lagi seru-serunya main-main sama anak-anak, selama ini nggak jumpa mungkin, selama ini jarang ada waktu bersama anak-anak, lalu saking jumpanya sama anak-anak nggak peduli dengan waktu sholat. Nah, nanti aja sholat, tanggung main layangannya, lagi di atas layangannya Ustaz pas ajan gitu kan. Nanti kalau ini diikat di pohon gitu kan, entah kemana terbang layangannya, itu kasihan anak nanti nangis. Wah, kan gitu. Nurunin layangannya sejam juga kan. Tinggi kali, mana tahu kan? Tinggi kali dia. Nurunin layangan kan lama juga itu. Anginnya lagi kencang Ustaz, lagi tanggung gitu. Lagi asik Ustaz main bola sama anak-anak, tanggung, nanti ditinggal anak nangis. Nah, itulah alasan beralaskan sayang anak, lalu dia meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah Ta'ala. Nah, ini tidak tepat ya, tidak tepat alasan seperti itu. Ya. Kalau anak-anak nangis, biasa aja kan? Biasa aja anak nangis. Yang harus kita fahamkan kepada mereka adalah bahwasanya ayahnya bukan hanya ayah dia seorang gitu kan. Ayahnya ini juga adalah hamba Allah Ta'ala yang harus menunaikan kewajiban. Jadi anak-anak itu juga dikasih tahu, kita selesai dulu ya mainnya nak ya. Kenapa ya? Tanggung masih gini-gini. Sampaikan. Sudah azan. Waktunya ayah sholat. Nanti selesai sholat kita sambung lagi mainnya. Awalnya mungkin nangis. Awal-awal mungkin anak-anak akan gak terima. Oh ayah gini nangis. Nangis sama uminya. Udah berangkat aja ke masjid. Yakinlah besok-besok anak ini yang akan mengingatkan antum ketika antum lalai sholat. Bi, udah azan. Biasa ke masjid. Kan gitu. Kena tuh besok-besok malah sama anaknya sendiri. Nanti dia lagi asik main sama anaknya tuh yang berhentikan tuh. Bi ajan tuh, sana bi pergi ke masjid. Gitu. Nanti anaknya akan terbiasa seperti itu. Jadi bukan beralasan bermain, bersenda gurau dengan anak-anak lalu kita meninggalkan kewajiban kita ya, sebagai hamba Allah Ta'ala. Tidak, seharusnya anak ini juga difahamkan. Beginilah posisi seorang hamba Allah Ta'ala. Nah, jadi bukan hanya urusan bermain-main saja, tapi ada kewajiban-kewajiban yang memang harus dilaksanakan. Nah, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita ya. Ingatkan kita terhadap dua hal yang sering melalaikan kita dari waktu sholat. Urusan harta, urusan anak-anak. Istri Ustaz kok enggak masuk gitu kan. Istri kok enggak masuk Ustaz? Biasanya kan istri yang bikin kita repot itu, diajak belanja. Ya kan, sampai jam berapa ini nggak diajak pulang-pulang ini, nggak masuk lah, karena kan kebiasaan keputusan itu di tangan suami, ya, keputusan itu tangan suami, ya kan. Jadi misalnya sedang belanja gitu kan, dek ya, udah azan, kamu lanjut belanja boleh, tapi abang mau sholat, atau dia langsung bilang, dek, azan ini, kita sholat dulu. Lah ini belum dibayar bang, titip aja sama nggak mungkin lah orang yang jualan itu kemudian wah karena anda tidak jadi belanja maka anda nggak boleh lagi belanja di sini, nggak mungkin kan. Bilang ya titip, saya taruh barang saya di sini, nanti saya balik lagi. Bisa kan? Bisa sebenarnya ya kan, sebenarnya bisa aja ya, karena rata-rata suami itu yang mengatur ya, dia adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki lah yang menjadi pemimpin terhadap istri-istrinya. Jadi harusnya suami itu yang mengatur ritmenya ya, peraturannya itu suami yang mengatur. Makanya nggak dimasukkan begitu ya, karena kalau anak, itu beda. Anak itu beda. Memang kadang kita yang sebagai pimpinan mengatur anak-anak, tapi kalau anaknya sudah minta, jarang ayah-ayah itu yang menolak keinginan anak, kecuali dia nggak punya gitu kan, kecuali dia nggak punya lagi. Tapi kalau dia punya, biasa anak itu dikasih aja tuh kan. Itu enggak? Gitu kan biasanya gitu. Walaupun dia mau buat aturan begini-begini, tapi kalau anaknya sudah minta, mau bilang apa lagi?
Itu beda perasaan kepada istri dengan kepada anak biasanya berbeda. Kalau istri bisa gonta-ganti kan. Ceraikan hari ini, besok bisa ganti yang baru lagi, ya kan? Enggak selang berbulan-bulan, selang hari aja pun bisa. Ceraikan, laki-laki kan enggak punya masa iddah kan gitu. Enggak ada masa iddahnya. Ceraikan hari ini, besok ku ganti kan gitu. Tapi kalau anak kan enggak mungkin. Kita pisah, kau enggak jadi anakku lagi, enggak bisa. Itu ikatan yang terikat. Makanya ketika terjadi perceraian, anak ikut siapa? Ketika terjadi perceraian, anak ikut siapa? Hah? Ikut ayahnya. Enggak benar kalau kemudian terjadi perceraian anak sama istri semua. Jangan. Nasab itu kepada ayah. Jadi istri itu ya sudah. Kecuali anak masih kecil atau masih butuh pengasuhan dari ibunya, itu pun sifatnya nitip. Ketika nanti sudah cukup umurnya ditarik. Ikut ayahnya gitu. Jangan kebalik nih, ada hal yang memang agak aneh di negeri kita gitu kan. Terjadi perceraian, anak semua sama istri. Ayahnya lenggang kangkung cari istri baru. Kurang ngajar itu namanya tuh. Kasihan istrinya ini, ya kan? Ya begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ingat tadi di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita agar berhati-hati. Ya, biasanya urusan harta dan urusan anak-anaklah yang menjadi virus ya, menjadi penghalang seorang lelaki itu salat di awal waktu. Ya, demikian ya. Kemudian Syekh di sini menyebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Shalahnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi shalah." Hal yang pertama kali dihisab atas seorang hamba nanti pada hari kiamat dari seluruh amal yang dia lakukan, yang pertama kali dihisab adalah tentang salat. Ya, ini salat yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau orang kafir jangan ditanya, enggak ada hisab bagi orang kafir. Dia langsung masuk jalan tol, masuk neraka. Yang dihisabnya orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman inilah akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Yang pertama kali ditanya adalah tentang salat. Bagaimana salat hambaku ini? Buka lembarannya, ya, buka catatannya. Walaupun Allah Ta'ala maha tahu terhadap apa yang dilakukan oleh hamba ini, tapi untuk pembuktian bagi si hamba, maka Allah Ta'ala akan bukakan catatannya itu. Buku catatan amal yang ditulis oleh malaikat pencatat amal itu akan dibukakan semua. Ya, bagaimana jadwal sholatnya, jam berapanya. Maka fa'in sholahat faqad aflaha wa anjah. Siapa yang baik catatan sholatnya, ya, baiknya, termasuk kriteria baik catatan sholatnya adalah melakukan sholat selalu di awal waktu. Itu termasuk kriteria baik sholatnya. Ya, termasuk juga nanti di sana adalah kualitasnya. Bagaimana khusyuknya dalam sholat, bagaimana rukun sholatnya itu dilaksanakan atau tidak, apakah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Nah, ini yang dinilai dari kualitas sholatnya. Siapa yang kualitas salatnya bagus, ya, fa in sholahat, jika memang betul-betul bagus kualitas salatnya, faqad aflaha wa anjah, maka dia mendapatkan keberhasilan, sukses, ya. Karena apa? Yang selanjutnya, amal ibadah yang selanjutnya yang selain salat itu dianggap baik oleh Allah Ta'ala, dianggap baik sisanya. Puasanya, ya kan, baca Qur'annya, zakatnya, segala macam itu dianggap baik kalau sholatnya ini sudah baik. Kok bisa seperti itu? Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya, bahwasanya sholat itu akan menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena orang-orang yang sholat dengan sebenar-benarnya sholat, sesuai dengan tujuan dan makna sholat itu sendiri, orang ini akan dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Ketika seorang sudah jauh dari perbuatan maksiat, berarti cacatan yang ada pada dirinya paling tinggal dosa-dosa kecil. Tinggal dosa-dosa kecil saja.
Dan untuk dosa-dosa kecil ini banyak sekali amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya, sama seperti yang pernah kita bahas dulu ya. Bahwasanya antara waktu sholat, satu waktu sholat ke sholat yang lainnya itu menghapuskan dosa. Dosa kecil dihapus. Satu Jumat dengan Jumat berikutnya itu menghapuskan dosa. Ya kan? Satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya menghapuskan dosa dan ibadah-ibadah lainnya. Masih banyak lagi yang menghapuskan dosa. Maka wajar kalau orang sudah serius benar-benar melaksanakan sholatnya, maka insya Allah amalan yang lainnya pun akan ikutan bagus. Ustaz, kok ada orang rajin ke masjid, Ustaz, rajin sholat. Ana lihat sholat 5 waktunya tuh Masya Allah. Tapi kelakuannya Ustaz, aduh, kalau jualan sama dia dicurangi, ya kan? Kalau ngomong dia masih bohong. Kalau sama keluarga dia naudzubillah begini dan begitu tingkah lakunya. Padahal sholatnya rajin. Sehingga muncul statement mengatakan kau sholat rajin tapi kelakuan begini dan begitu. Ini kenapa? Salah ayatnya kah yang mengatakan bahwasanya sholat itu akan menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Salah sholatnya kah atau kelirukah Allah Ta'ala mengatakan seperti itu di dalam Al-Quran? Jawabannya pasti tidak ya. Kita orang-orang yang beriman pasti mengatakan tidak. Nah cuma kita sebagai manusia hanya bisa melihat zahirnya saja. Zahirnya saja. Banyak orang yang zahirnya sholat tapi batinnya belum tentu. Banyak orang yang zahirnya nampak sholat tapi diterima atau tidaknya sholat itu belum tentu. Fisiknya mungkin di masjid, fisiknya mungkin gerakan-gerakan sholat, tapi pikirannya wallahu a'lam mikirin ini, mikirin itu segala macam. Nah ini artinya sholat tapi enggak sholat. Atau seperti itu tadi, sholatnya tidak di awal waktu, lalai dalam pelaksanaan sholatnya. Atau tadi bisa juga sebabnya tidak sempurna pelaksanaan sholatnya atau tidak teliti dalam pelaksanaan sholatnya. Misalnya apa? Bisa jadi kurang sempurna bersucinya, gitu. Mungkin istinjanya kurang sempurna, membersihkan diri dari najis-najis tidak sempurna, sehingga kalau masih melekat najis pada dirinya, sholatnya pun tidak sah. Atau wudunya tidak sempurna, asal-asalan wudunya, ya kan? Ada bagian-bagian anggota wudunya yang tidak terbasuh dengan sempurna, kurang istilahnya. Ya tidak sah wudunya, berarti tidak sah sholatnya, begitu ya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin kita ya itu tadi secara zahir melihatnya orang langsung ini sholat, tapi kelakuannya kok seperti itu, ada yang salah dalam pelaksanaan sholat. Nah, namun jangan buru-buru, ya, jangan buru-buru kita langsung melihat orang lain. Wah bener Ustaz kayak tetanggaku, wah bener Ustaz kayak keluargaku, wah bener Ustaz kayak si dia, kayak si dia. Jangan buru-buru tembak ke orang dulu, tembak ke diri sendiri dulu kita. Ana sholat tapi kok kelakuan gak berubah-berubah ya gitu. Ana sholat tapi kok Ustaz, biasanya ada juga orang bertanya itu, Ustaz gimana ya kok masih ada aja keinginan untuk berbuat maksiat gitu. Bahkan bukan hanya keinginan, terlaksanakan gitu. Masih juga Ana berbuat maksiat Ustaz, itu kenapa? Nah, salah satu treatmentnya, salah satu cara yang harus dia lakukan adalah perbaiki dulu sholatnya. Jangan-jangan ada yang salah dengan sholatnya. Nah ini yang harus diperbaiki ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi untuk menasihati orang jangan jauh-jauh dulu ke segala macam ini tuh. Perhatikan dulu dia sholatnya. Kamu sholatnya gimana? Kok bisa kamu sholat tapi maksiat dosa besar kayak gini kamu laksanakan juga? Kayak mana rupanya sholatnya? Kok bisa tidak sholatnya ini tidak ampuh untuk menghalangi dirinya dari berbuat keji dan mungkar, dari perbuatan maksiat. Nah begitu ya. Makanya dulu karena pernah dinasihati oleh seorang masyayikh mengatakan ya, dalam satu kajian beliau katakan apa? Hal yang harus sering diulang-ulang bagi seorang penuntut ilmu dalam belajar adalah ya satu tentang akidah, yang satu lagi tentang sholat ya. Jadi kalau kita ingin belajar bab akidah, jelas itu kitab-kitab akidah, bagaimana kita beriman kepada Allah Ta'ala, bagaimana beriman kepada malaikat, rasul-rasulnya dan seterusnya. Nah, kalau dalam bab fikih yang perlu kita sering ulang-ulang pembahasannya adalah tentang bab sholat.
Itu yang jangan berhenti-berhenti. Dan memang ini babnya luas. Dari mulai bersuci sampai sholat dan cabang-cabang sholatnya, begitu. Banyak. Dan juga masalah-masalah kontemporer juga terkadang muncul tentang pelaksanaan sholat ini, ya, baik di sholat munfarid maupun sholat berjamaah. Nah, begitu ya. Jadi memang yang harus kita ulang-ulang tentang akidah, ya, kita mempelajari akidah. Lalu yang satu lagi tentang sholat. Agar apa? Menyempurnakan keyakinan, ya, dengan mempelajari akidah ini, lalu menyempurnakan ibadah dari sisi sholatnya, karena ini yang rutinitas kita lakukan sehari-hari. Kalau puasa ini hanya setahun sekali paling, ya, yang wajib ya, setahun sekali. Zakat kalau ada duit, ya, kalau ada harta berlebih baru mikirin zakat. Haji boro-boro gitu, Ustaz. Jangankan haji, pulang kampung aja nggak boleh, apalagi pergi haji kan gitu. Nggak bisa ini maksudnya. Nggak ada biaya untuk pulang kampung, gimana lagi mau berangkat haji. Tapi sholat nggak ada alasan itu semua. Sholat semua dilakukan setiap hari 5 waktu. Maka fatal bagi kita kalau ilmu kita tentang sholat masih cetek, ya kan? Pengetahuan kita tentang sholat itu masih cetek, lalu berlomba-lomba mempelajari cabang ilmu fikih yang lainnya. Sibuk ngurusin fatwa dalam puasa, fatwa dalam zakat, apalagi dalam hal jual beli. Sementara pengetahuan dia tentang sholat masih cetek. Ah, ini gawat kan gitu. Amalan yang dia lakukan 5 kali sehari semalam dia anggap sepele, sementara amalan yang belum tentu, belum karuan dia lakukan juga dipelajari mendalam. Nah, ini bisa keliru nantinya ya. Maka kita harus tahu ilmu-ilmu pokok yang harus kita ketahui di mana, harus kita pelajari seperti apa. Nah, begitu ya. Jadi selain kita berhari-hari itu mempelajari tentang akidah untuk meluruskan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka satu lagi dalam hal ibadah yang harus sering kita ulang-ulang adalah tentang sholat. Karena memang babnya pun luas, ya, babnya pun luas. Demikian, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu lanjutan hadis tadi, wa inna qasad faqad khaba wa khasara. Dan barang siapa yang catatan sholatnya itu kurang, ya, catatan sholatnya tidak baik, maka ini adalah orang-orang yang rugi. Inilah orang-orang yang bisa celaka dia. Karena ibadahnya setelah itu juga akan diaudit oleh Allah Ta'ala. Ditanya lagi, ini berarti kalau sholatnya nggak beres, amalan-amalan setelahnya pun yang lain selain dari sholat ini pasti juga bermasalah. Sehingga dibahas semuanya. Demikian ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita harus serius. Untuk urusan sholat itu memang harus serius. Tidak boleh asal-asalan, asal ikut-ikutan. Yang penting kan anda sholat kayak ustadz itu aja. Rukuknya, sujudnya, udah kayak ustadz itu aja lah pokoknya itu. Itu kan gerakannya. Lain-lainnya, hukum-hukumnya. Begitu kan, untuk mengukur kesucian pakaian kita, mengukur kesucian fisik kita, mengukur bersihnya kita dari hadas, ya, suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Itu kan kita sendiri yang tahu ukurannya seperti apa. Makanya kan banyak pertanyaan segala macam. Ada orang yang misalnya terkena penyakit selalu keluar air seninya gitu kan, atau bagaimana orang yang pakai kateter gitu kan, itu kan air seninya keluar ngucur aja, nggak ada klep-klepannya gitu ya, keluar aja dia gitu kan, nggak bisa ditahan-tahan. Itu gimana sholatnya gitu kan? Atau mungkin kalau wanita urusan suci dari haid atau nifasnya bagaimana? Permasalahannya luar biasa untuk urusan bersucinya saja itu, baru bersucinya saja itu cabangnya luar biasa kesana kemari. Belum lagi sholatnya, bagaimana sholat munfaridnya, bagaimana sholat berjamaahnya. Kalau kondisi seperti ini, apa solusinya? Begitu juga kadang sholat berjamaah, kalau kondisi imamnya begini, atau kondisi makmum begini, atau suasananya begini, bagaimana solusinya gitu. Kayak terjadian dulu kan, ketika gempa kan, bingung jamaahnya, bubar bertahan, ayo kan itu. Lari apa enggak nih, gempa nih kan, geli-geli soalnya. Maka jamaah pun terbagi dua, ada yang lari kabur ke lapangan, ada yang bertahan di masjid. Yang dipuji mana? Yang di masjid yang dipuji kan? Ya sebenarnya bukan salah juga. Ya silahkan, mungkin dia milih mati-matilah. Yang penting ke dalam kondisi sholat gitu kan. Kan gitu. Yang keluar kan enggak, mereka menyelamatkan nyawa. Ana pengen sholat lagi Ustaz 10 tahun lagi ke depan. Masih pengen sholat lagi, nambah pahala 10 tahun ke depan. Selamatkan jiwa, keluar gitu.
Sebenarnya sama-sama ya, sama-sama mereka sesuai dengan bagaimana mereka melihat atau menilai kondisi itu. Nah, nanti kan itu kan bingung ya. Kalau nggak punya ilmunya kan gimana itu? Orang lari kok lari gitu kan. Gimana sholat kita? Udah salah itu kan. Udah berapa tadi? Udah 2. Tinggal sambung 2 lagi nih. Lanjut 2 lagi kita. Nah, itu kan kalau nggak punya ilmunya bisa ribut itu jamaah kan? Bisa ribut nanti. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itulah pentingnya kita terus belajar ya. Karena kondisi-kondisi yang enggak diinginkan itu kan terjadi tiba-tiba begitu saja. Kalau kita enggak punya ilmunya, enggak persiapan ilmunya kan jadi goyang kan? Goyang. Ya enggak mungkin antum lagi udah sakit parah baru mau belajar lagi ilmu cara sholatnya orang sakit. Cemana lagi? Intinya sakit parah. Ya kan? Jangankan baca buku, jangankan dengar kajian. Ya kan, yang ada ngerang sakit aja, aduh, cuman lagi mau sholat, mau belajar lagi. Ya makanya dipelajari mumpung masih sehat. Jadi mungkin nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita udah tahu solusinya bagaimana mengerjakan sholatnya dalam kondisi-kondisi seperti itu. Nah, makanya ndak singkat belajar tentang sholat itu bukan hal yang singkat. Ya, butuh banyak yang dibaca lagi kan. Lumayan kan cari pengetahuan nanti diulang lagi, mana tahu lupa. Karena babnya begitu luas ya tentang sholat ini. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di sini Asy-Syaikh menyebutkan surat Al-Muddatsir ayat 42 ya sampai ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Ditanya oleh para malaikat kepada orang-orang yang di neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak mendirikan salat. Kami tidak mengerjakan salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak mau dulu memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kerja kami dahulu adalah nongkrong-nongkrong bareng-bareng orang-orang lain. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami itu dulu terhadap akhirat kami dustakan akhirat itu, seolah-olah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Hatta atanal yaqin, sehingga datanglah al-yaqin, datanglah kematian itu kepada kami, lalu terbukalah semua kenyataan itu di hadapan kami. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan yang dilakukan, efek atau resiko dia tidak sholat, resiko dia dulu malas untuk bersedekah, efek dahulu senangnya cuma berkawan-kawan aja, nongkrong-nongkrong aja, duduk-duduk saja. Efek dari dia dulu seolah-olah kayaknya hari kiamat itu nggak mungkin terjadi. Kapan tahu semua itu nyata di depan matanya? Saat kematian datang. Sesaat mati itu datang. Jadi ketika orang sudah didatangi oleh malaikat maut, disitulah semua terbuka pengetahuannya tentang hal-hal yang selama ini dia lalaikan. Ya. Dan itu waktunya sudah tidak lagi diterima taubat seseorang. Ya penyesalan tinggal penyesalan, dan gak mungkin balik sedetik pun dia tidak mungkin kembali. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dan tidak akan bermanfaat bagi mereka pemberian syafaat dari orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Ya bisa saja karena dia nggak pernah sholat, dia nggak mau sholat, padahal punya anak hafal Quran, ya kan? Padahal punya teman-teman yang baik, tapi teman-temannya ini pun tidak akan bisa menyelamatkan dia karena dia tidak pernah melaksanakan sholat. Jadi neraka saqar, ya, kalau tadi al-ghay, ya kan, al-ghay untuk orang-orang yang adha'us shalah, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Saqar untuk orang-orang yang sama sekali tidak mau sholat. Ya, kami nggak mau sholat. Lam naku minal musallin. Nah inilah, hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Dan Nabi SAW dilanjutkan dari penjelasan ayat itu dalam sabda beliau yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi
Nabi SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian atau batasan antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Batasan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat itu sama sekali, maka dia sudah termasuk golongan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijadikan batasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara mana orang-orang yang Islam benar-benar Islam, imannya benar-benar iman, batasannya adalah salat. Iya, bagaimana ia terhadap salatnya? Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, bainal abdi wa bainasyirki tarkus shalah. Ya, perbedaan antara seorang hamba Allah Ta'ala dengan orang-orang syirik, ya, orang-orang yang berbuat syirik adalah meninggalkan salat. Nah ini ya, ini berbeda tadi ya. Yang di awal tadi adalah pembahasan tentang orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ini adalah pembahasan tentang orang-orang yang sama sekali meninggalkan salat. Sekalipun lisannya mengatakan Islam, sekalipun KTP-nya berlabelkan Islam, tapi ketika dia tidak melaksanakan salat sama sekali, tidak mau salat, maka ini sama saja dia sudah masuk golongan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah nanti yang menyebabkan perbedaan pendapat para ulama tentang hukum orang-orang yang meninggalkan salat. Kalau dia memang misalnya dia sampai mengingkari hukum salat, misalnya apa, dia katakan salat itu udah enggak wajib lagi. Zaman sekarang udah enggak wajib lagi. Itu dulu wajib. Hari ini udah enggak wajib lagi. Ya, ini adalah fikih kontemporer, fikih zaman sekarang. Salat tidak wajib lagi. Nah, kalau ada yang berkeyakinan seperti ini, salat tidak wajib, maka ini adalah kufur ya. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang kufur. Karena sudah Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ummah juga mengatakan salat itu hukumnya wajib ya. Hukumnya fardu ya. Maka tidak boleh digeser. Siapa yang meyakini berbeda seperti ini, maka dia sudah kufur. Begitu juga kalau itu tidak ada perbedaan pendapat para ulama ya. Perbedaannya adalah tentang orang-orang yang meninggalkan salat. Maka di sini perlu diperjelas dulu kenapa dia tinggalkan salat. Kalau sampai tadi dia mengatakan tidak wajib lagi salat, ya dia sudah keluar dari Islam. Tapi kalau dia meninggalkan salat tapi masih meyakini salat itu wajib, nah tinggal alasan keduanya, kenapa enggak salat? Nah, kenapa enggak salat? Malaskah atau apakah itu? Maka kalau memang sama sekali tidak salat, maka para ulama menyebutkan ini juga termasuk dalam kategori kufur. Sama sekali enggak salat, enggak pernah salat itu. Maka ini juga dimasukkan kategori kufur. Nah, berbeda lagi dengan orang yang salatnya jarang-jarang. Masih salat dia, tapi jarang-jarang. Kadang salat, kadang tidak. Atau 5 waktu tidak sempurna. Kadang-kadang jadi 3 waktu, kadang jadi 2 waktu. Ya kapan dia sempat. Nah, ini tentu pelaku dosa besar ya. Ini perlu dinasihati untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Namun hati-hati dalam meninggalkan salat ini ya. Hati-hati dalam sengaja meninggalkan salat ini. Dalam satu riwayat disebutkan dalam kitab ini, yang riwayat ini juga disahihkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man fatathu salatal asri habita amaluhu." Siapa yang kehilangan salat asar, dia tinggalkan salat asar itu dengan sengaja, satu aja tuh, salat asar saja, habita amaluhu, terhapus semua catatan amal kebaikannya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya luar biasa, satu salat saja ditinggalkan, efeknya sampai seperti itu, enggak diakui oleh Allah taala kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Itu cuma satu salat saja. Kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatallah." Ya. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia sudah terlepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda,
barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, ya, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, maka dia di dalam perlindungan Allah Ta'ala. Berhati-hatilah orang-orang yang membatalkan perlindungan Allah Ta'ala ini, artinya membahayakan orang-orang yang dalam perlindungan Allah Ta'ala ini. Mereka akan dicari-cari oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat. Siapa yang sudah berani membatalkan perlindungan Allah Ta'ala, ya, dan orang yang seperti ini akan sengsara dibuat oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang melaksanakan sholat subuh, mereka itu dalam perlindungan Allah Ta'ala, jaminan Allah Ta'ala. Makna zimma adalah ad-dhaman. Mereka dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan lepas, jaminan ini akan terlepas dari Allah Ta'ala kalau dia meninggalkan sholat yang lainnya. Misalnya dia sholat subuh, waktu sholat subuh itu dia dalam perlindungan Allah Ta'ala. Atau dia baca zikir pagi petang, dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika waktu zuhur dia tidak sholat, sengaja tuh nggak mau sholat zuhur, maka perlindungan ini pun lepas. Ya, dia menjadi hamba yang liar gitu, keluar dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang melindungi siapa? Kalau Allah Ta'ala juga sudah tidak mau melindunginya. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hati-hati meninggalkan sholat, walaupun satu waktu saja pun itu bisa berefek besar. Apalagi 2 waktu atau 3 waktu yang dia tinggalkan dengan sengaja, dengan alasan apapun tadi ya, mungkin dengan urusan pekerjaan, urusan ngurusin anak segala macam. Ini dia terancam ya amalannya, dan juga terancam masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini disebutkan juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa yang menjaga salat ini, ya, menjaga salat ini yang 5 waktu itu minimal. Artinya hafadha di sini betul-betul serius dia pelaksanaannya, baik bersucinya, baik juga pelaksanaannya, waktunya juga tepat. Siapa yang menjaga ini, Allah Ta'ala berikan lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan cahaya dan pencerahan. Di dunia ini dia akan dapatkan cahaya dan pencerahan. Jadi hidupnya itu akan diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau orang rajin sholat dan betul-betul tulus sholatnya itu, baik dilakukan sholatnya, insya Allah lebih mudah mendapatkan hidayah dibandingkan orang yang sholat tapi asal-asalan sholatnya. Itu gimana caranya? Allah Ta'ala pasti akan berikan jalan. Orang ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita dalam berdakwah juga kan lebih mudah di mana? Jamaah masjid kan? Jamaah masjid, pemuda-pemuda yang rajin ke masjid, ya kan? Orang-orang tua yang rajin ke masjid. Mereka ini orang-orang yang cenderung mudah menerima nasihat dibanding orang-orang yang di pasaran yang nggak pernah ke masjid, yang wajahnya nggak tersentuh air wudhu, kakinya nggak pernah melangkah ke masjid. Itu lebih susah, ya, lebih susah. Ya, kita juga bagaimana kalau kita ingat-ingat review kembali bagaimana kita mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala sehingga mendapatkan hidayah oleh Allah Ta'ala ini kan rata-rata gara-gara anak-anak masjidnya kan, ya, gara-gara mungkin dulu kita yang rajin ke masjid, ya kan, sholatnya masjid atau menjaga sholat 5 waktu walaupun gak ke masjid tapi mungkin jaga sholat 5 waktunya. Atau ada mungkin anak-anak yang gara-gara orang tuanya yang rajin sholatnya lalu mendapatkan doa dari orang tuanya itu, lalu dia pun mendapatkan hidayah. Rata-rata nggak jauh-jauh dari sholat. Nah, coba kita survei ya, membuktikan ini. Coba kita survei. Mungkin dari diri kita sendiri dulu. Aku dulu nggak rajin ke masjid. Malah anak dulu malas, sholat itu malas sekali gitu kan. Nah, coba tanya orang tua antum. Ataukah ayah atau ibu antum itu yang rajin sholat itu. Nah, mungkin mereka mendoakan diri antum dalam sholat sehingga doanya itu nyiprat ke antum. Terkabulkan, antum menjadi orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak jauh-jauh dari sholat. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan senantiasa kebaikan,
baik untuk diri kita sendiri ataupun orang-orang yang kita cintai, maka jagalah sholat. Ya, gampang rupanya kan? Jaga sholatnya. Maka Allah Ta'ala akan berikan dia nur wa burhan. Allah Ta'ala berikan dia cahaya, Allah Ta'ala berikan dia penjelasan. Ya, Allah Ta'ala berikan dia kejelasan dari semuanya itu. Ya. Dan lebih dari itu adalah wa najatan yaumal qiyamah. Diselamatkan nanti pada hari kiamat. Diberikan keselamatan nanti di hari kiamat oleh Allah Ta'ala. Selamat dari neraka, selamat dari siksa, selamat dari kesulitan pada hari akhirat, selamat dari kesulitan pada hisab, selamat dari kesulitan di sirat. Nah, ini semua akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya jaga salatnya. Syaratnya kan itu, man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga salat 5 waktu itu. Maka yakinlah kalau sudah kita perbaiki betul-betul salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, jadi ini yang harus kita betul-betul menjadikan perhatian kita besar kepada salat. Dan sebaliknya ya, wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Dan siapa yang tidak menjaga salat itu, menyepelekannya, ya, ada dua orang yang tidak menjaga salat. Yang pertama dia sepelekan, artinya salat tapi nggak baik kualitas salatnya, atau yang kedua meninggalkan sama sekali salat itu, maka orang-orang seperti ini tidak mendapatkan cahaya. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu tidak mendapat jaminan keselamatan nanti pada hari kiamat. Nah, jadi sebaliknya ya, akan sulit hidupnya, akan susah dia hadapi hidupnya. Kadang ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang kita inginkan adalah bukan berarti kita nggak pernah sama sekali tertimpa ke musibah. Itu mesti kayaknya. Karena seperti kata Nabi SAW adalah cobaan yang paling berat diterima adalah para nabi dan rasul. Lalu setelah itu apa? Cobaan bagi orang-orang yang soleh. Semakin orang itu soleh, semakin cobaannya itu berat. Ini kita perhatikan, ini luar biasa dari pesan itu. Berat itu di sisi apa? Di sisi pandangan orang secara umum. Pandangannya berat. Tapi orang yang menerimanya memang berat, mungkin berat, tapi dia melewatinya dengan mudah. Ya, dia melewatinya bisa dengan mudah. Berat memang. Seperti misalnya Nabi SAW harus dikeluarkan dari kampungnya, dihina segala macam, itu kan cobaan yang sangat berat. Tapi ketika Nabi menjalaninya, apakah beliau merasa berat? Tidak juga. Beliau yakin dengan perlindungan Allah Ta'ala, beliau yakin dengan pertolongan Allah Ta'ala, beliau yakin bahwasanya semua ini pasti akan diberikan akhirnya. Ada hari kemenangannya nanti. Yang jalaninya, kita perhatikan, nggak usah lah yang nampak begitu aja. Orang kesandung batu aja bisa macam-macam bentuknya kan. Ada orang yang ya sakit kesandungnya sama semua, sama ya. Namanya kesandung batu, tahulah semua rasanya sakitnya itu. Sakit. Tapi dalam menghadapinya orang bisa beda-beda. Ada orang yang kesandung batu, wah sumpah serapah, blok keluar semua, sampai batunya pun disalah-salahkan. Orang di sekitarnya semua pun jadi salah, ya kan? Kesandung batu aja itu, semua bisa salah gitu kan. Ada orang yang latah gitu kan, kesandung batu, keluar kata-kata entah apa-apa gitu kan. Ada orang yang kesandung batu, diam aja dia, tapi gerundelnya luar biasa dalam hatinya. Awas kok batu ya kan. Memang dia nggak ngomong, tapi batunya diambil, dilempar jauh-jauh. Wah ngajar kok, jangan nampak aku lagi gitu. Gitu. Memang diam mungkin kan, tapi hatinya gerundel habis-habisan. Ada orang yang kena batu ya diam dan hatinya biasa aja. Malah beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, ini gara-gara dosa ini. Astagfirullah, ini gugurin dosa ini kan. Ada yang kesandung batu malah bersyukur. Alhamdulillah. Loh kok bersyukur pula? Iyalah, gara-gara kesandung ini gugur dosaku kan gitu. Mantap. Cari batu lagi, bukan disengaja. Bukan disengaja. Jadi orang kesandung batu aja rasanya sama, nggak mungkin ya kan. Kemudian orang yang sabar terus kesandung nggak sakit, ada begitu? Nggak ada, sakit ya sakit, tetap aja sakit. Tapi hatinya dalam menghadapi musibah yang sama itu bisa
beda-beda. Nah, jadi berat yang dikatakan dalam hadis itu adalah berat dari pandangan sesama manusia. Itu berat memang kayaknya. Tapi orang yang menghadapinya hatinya itu bisa berbeda. Para nabi betul berat luar biasa. Berat luar biasa. Kita baca sirahnya itu. Tapi beliau menghadapinya itu tenang, ya kan? Enggak was-was, yakin dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ini adalah ujian, wah segala macam. Ya, begitu juga orang-orang soleh setelahnya. Orang-orang soleh setelahnya juga mewarisi hal yang seperti itu. Cobaannya juga berat-berat gitu kan. Tapi dia menghadapinya itu, karena kadang ada orang, kau ku tengok hidupmu susah, ya kan? Berat kali, payah kali hidupmu itu. Tapi kok senyum aja kan, anteng aja gitu, kayak nggak ada masalah aja gitu kan. Kayak nggak ada masalah dia gitu kan. Tapi ada orang masalahnya sepele tapi muka merengut kemana-mana, curhatnya 10-20 orang kena curhat semua. Segala macam gitu kan. Nah, itulah dia, disitulah perbedaannya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kuncinya apa? Salat tadi bisa menjadi penolongnya. Ya, salat tadi bisa menjadi penolongnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan cahaya dalam hatinya. Allah taala yang akan berikan penjelasan dalam hatinya. Dalam kondisi-kondisi yang dia hadapi. Kan itu yang kita perlukan. Itu yang kita perlukan saat tertimpa hal-hal yang tidak kita sukai. Gitu. Sandung batu siapa yang bisa prediksi? Ya, tiba-tiba aja sandung batu gitu kan. Dak gitu kan. Ya. Tapi ketika cahaya Allah Ta'ala sampai ke kita, ketika penjelasan dari Allah Ta'ala sampai ke kita, maka itu yang membuat kita adem. Sakitnya ya sakit, bengkaknya ya bengkak juga. Kadang berdarah ya berdarah juga gitu kan. Cuma hati menghadapinya lapang, tenang, nggak ngeruh. Yang sakit cuma kakinya aja, nggak sampai ke hatinya. Ya kan? Ada orang yang kesandung ya lukanya kecil, tapi di hatinya itu wow, jadi kayak kanker jadinya, ya kan? Jadi kayak tumor jadinya. Mendendam luar biasa, awas batu, semua kena marah jadi orang itu kan. Begitu ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka cobalah untuk perbaiki salat ini tadi, ya. Treatmentnya adalah perbaiki salat, insyaallah dengan itu juga amalan-amalan kita yang lainnya juga menjadi baik. Nah, lanjutan dari hadis tadi masih menarik juga. Wa kana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang tidak menjaga salatnya selain dia tidak mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Taala, lalu tidak diselamatkan pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamati, ini pada hari kiamat nanti. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Nanti dia dibangkitkan hari kiamat. Orang-orang yang meninggalkan sholat ini, tidak mau menjaga sholat dengan baik ini, ya kan? Apakah dia meninggalkan sama sekali sholat, ataukah dia sholatnya dilalaikan? Maka dia akan dibangkitkan dengan menjadi pasukan antara 4 orang ini. Kalau enggak sama Fir'aun, atau dia di belakang Qarun, atau dia di belakang Haman, atau dia di belakang Ubay bin Khalaf. Nah, ini orang yang hidupnya Fir'aun, Haman, Qarun. Nah, ini adalah masih satu masa mereka. Tapi kalau Ubay bin Khalaf ini masanya Nabi ya. Ini orang yang hidup di zaman Nabi SAW. Ada hikmah lainnya menyebutkan itu, bahwasanya ini untuk menjelaskan kepada orang kafir Quraisy waktu itu tentang contoh yang real, contoh yang nyata, agar bisa mereka lihat secara langsung. Kenapa bisa bersama Fir'aun bangkitnya gitu kan? Karena apa? Fir'aun adalah sosok orang yang meninggalkan agamanya karena kekuasaan. Ya, karena kekuasaannya. Ya, inilah orang-orang yang dikarenakan kekuasaannya, dia apa sebagai raja kah, kepemilikan yang luar biasa kah, kekuasaan yang luas kah, lalu melalaikannya dari kewajibannya kepada Allah Ta'ala, khususnya sholat, bangkitnya bersama Fir'aun. Kenapa bangkitnya bersama Qarun? Inilah yang menjadi lambang siapapun yang hartanya menjadikan dirinya lalai dari sholat, ya, inilah sosoknya. Dia akan bersama Qarun, karena Qarun adalah tokoh yang Allah Ta'ala siksa disebabkan oleh keserakahannya kepada harta, ya. Kelalaiannya terhadap peribadahan kepada Allah Ta'ala disebabkan harta. Mereka akan
Jangan dikira orang kaya aja itu ya. Jangan dikira orang kaya saja nanti yang dibangkitkan sama Qarun ini. Wah, itu kan orang kaya, Ustaz. Anak duit aja nggak ada itu kan, ini pas-pasan terus itu kan. Jangan dikira. Tapi ini adalah pola hatinya. Ini adalah pola hatinya. Walaupun dia miskin, tapi kalau kecenderungannya kepada dunia sehingga melalaikannya dari melaksanakan sholat, bangkitnya juga sama Qarun. Walaupun ente nggak sekaya Qarun. Ya, sejauh apa kali lah, Qarun luar biasa hartanya ya. Ya, jangan katakan yang bangkit sama Qarun ini hanya orang-orang kaya saja. Orang yang tidak kaya pun bisa bangkit sama Qarun kalau pola hatinya terhadap harta itu sama seperti Qarun, cuma nasibnya, rezekinya itu enggak seperti Qarun, tetap miskin. Lebih parah lagi tuh ya. Kere bangkit kok sama orang kaya. Mungkin ditanya sama orang-orang kaya waktu itu, "Kau kere kok bangkit sama orang kaya di sini?" gitu kan. Manalah, aku harta kere tapi otak orang kaya nih. Tapi jangan sangka orang kaya pun nanti bisa bangkit bersama para nabi dan para rasul kalau hatinya dalam menyikapi harta itu seperti para nabi dan para rasul, bahwasanya harta ini hanya titipan. Harta ini akan kembali kepada Allah Ta'ala, maka dia tunaikan untuk di jalan Allah Ta'ala. Jadi itu bukan urusan kaya nggak kaya ya. Dibangkitkan sama Qarun itu bukan urusan kaya nggak kaya gitu. Kemudian akan dibangkitkan bersama Haman. Haman ini tokoh apa? Haman ini adalah tokoh yang punya jabatan, lalu dia lalai dengan jabatannya. Karena Haman ini kan salah satu perdana menterinya Fir'aun ya waktu itu. Dia termasuk perdana menterinya Fir'aun. Ya, dia juga orang-orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, Haman. Maka orang-orang yang memiliki jabatan, ya kan? Apa jawabannya? Jabatannya Pak RT. Gara-gara ngurusin wilayah RT-nya lalu melalaikannya dari sholat, bangkitnya sama Haman. Jadi jangan katakan ini hanya setingkat presiden, menteri, enggak. Tingkat RT RW pun kalau gara-gara RT dan RW-nya ini dia lalai dari sholatnya, maka dia pun dibangkitkan bersama Haman. Ya, begitu juga Ubay bin Khalaf. Ya, siapa Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf ini adalah sosok pedagang. Ya. Sosok pedagang atau saudagar yang kaya raya. Maka siapapun yang perniagaannya menjadikannya lalai dari melaksanakan sholat, ya, maka dia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Ini salah satu, ini orang yang berusaha untuk membunuh Nabi SAW di perang Uhudnya, tapi nggak berhasil. Kenyataannya malah dia yang kena tombak oleh Nabi SAW lalu mati dengan luka tombak itu, tapi bukan di perang Uhudnya memang. Setelah itu lagi, lalu Ubay bin Khalaf sombong dengan keberhasilannya dalam berniaga, sehingga menjadikannya tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Maka siapapun yang melalaikan sholat disebabkan perniagaannya akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah jam 12. Taib. Adapun perbuatan-perbuatan para sahabat, ulama-ulama kita terdahulu ya, sangat keras sekali peringatan mereka terhadap sholat ini ya. Bahkan seperti Imam Ahmad ya, yang meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at min hudimatallahi azza wa jalla." Siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka dia terlepas dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga ambil contoh dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, saat beliau setelah ditikam ya, kisah umat kisahnya Umar bin Khattab setelah ditikam oleh siapa? Siapa yang nikam Umar bin Khattab, ingat? Abu Ululu al-Majusi ya, orang Majusi. Taib. Jadi setelah ditikam itu kan Umar sakit ya, tentu lukanya itu dalam ya, ditikam di area perut di sini. Itu dalam, lumayan dalam, dan lukanya itu cukup lama sembuhnya. Nah, menariknya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
bahwasanya beliau lukanya yang seperti itu pun tidak menghalangi beliau untuk sholat tepat pada waktunya. Tetap ya ketika waktu-waktu sholat beliau itu melaksanakan di awal waktu, dan para sahabat lainnya bisa menyaksikan bagaimana ketika Umar sholat darah itu mengalir-ngalir dari luka beliau radhiyallahu anhu. Ya, artinya seperti itulah yang kita lihat perhatian para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in terhadap sholat. Ya. Kita jangan pula mengkek ya sekarang ya. Kenapa nggak sholat? Kena beling. Aduh, ya kan? Kenapa? Kukuku kena telusup masuk duri nih. Nggak sholat gara-gara itu. Sakit, gitu kan? Yang sholat yang mana? Kuku nggak ikut-ikutan sholat, gitu kan? Ya, kadang kita aja yang terlalu manja, ya terlalu manja. Ya walaupun kalau misalnya sakit-sakit yang kemudian menghalangi kita untuk bisa berangkat ke masjid atau sholat dengan sempurna, ya tidak masalah gitu kan. Cuma jangan sampai hati kita pun itu kemudian melalaikan, menyepelekan pelaksanaan sholat. Ya demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau seperti Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan bahwasanya man tarakas shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat dia sudah kufur. Keras sekali memang peringatan-peringatan ulama-ulama sebelum kita dahulu terkait tentang salat ini. Kemudian sejak kapan diwajibkannya salatnya? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan di Hasan Sahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, murus sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika usianya sudah 7 tahun. Ya, dari mulai 7 tahun itu anak-anak mulai dikenalkan tentang salat. Ya, dikenalkan saja ini, bukan dipaksa. Ya, jadi cuma diingatkan, "Dek, udah azan, salat yuk." Ya. Kalau mau sholat, sholat. Tapi kalau dia nggak mau sholat, biarin dulu, karena memang belum. Nah, jadi kita hanya Nabi SAW di sini memerintahkan kita hanya sebatas menyuruh, mengajak, hanya sebatas mengajak, belum memaksa. Nah, nanti baru usia 10 tahun, faida balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Nah, baru nanti di usia 10 tahun boleh kita mulai memaksanya untuk sholat, paksa. Ayo sholat ya, subuh bangunkan ya kan, zuhur diajak itu kan segala macam. Jadi kalau istilahnya di usia 7 tahun masih dirayu-rayu ya, masih diiming-iming. Kalau di usia 10 tahun itu sudah mulai dipaksa karena dia sudah dekat dengan usia baliknya. Harapannya apa? Di usia balik itu dia sudah tertanam kewajiban sholat itu dalam dirinya. Itu harapannya. Jadi masuk usia balik sudah tertanam kewajiban sholat, bukan lagi dia belajar sholat. Jadi ketika masuk usia balik, katakan usia 12 atau 13 tahun itu, dia sudah memang sholat itu sudah bawaan ya. Jadi kalau udah azan, dia tahu udah berangkat sendiri ke masjid, ya kan? Udah tahu cara wudhu, udah tahu gimana sholat yang baik, begitu. Jadi memang seharusnya anak-anak yang ke masjid itu di usia balik itu sudah tertib, udah nggak yang cerita-cerita lagi, udah yang nggak ngobrol-ngobrol lagi ya. Gak mungkin kayak yang ana saksikan di masjid dekat rumah itu pula udah jenggotan gitu kan, ya kan, udah tumbuh lah itu bulu-bulu jenggotnya itu udah tumbuh, artinya udah anak-anak SMA lah gitu kan, masih juga sholat ngakak-ngakak, masih sorong-sorongan, masih pijak-pijakan kaki. Umurnya berapa ini gitu kan, udah nggak pantas gitu dengan umur namanya. Kalau masih 7 tahun ke masjid masih pijak-pijakan kaki, masih iyalah masih 7 tahun pulaan kan, masih anak-anak 9 tahun yang di masjid masih sorong-sorongan gitu kan. Ini aduh ya kan, udah dewasa kok masih gitu juga modelnya. Dia pula yang garain di masjid gitu kan. Dia pula yang buat anak-anak tuh ketawa. Berapa umurmu gitu kan. Ini kan contoh anak-anak yang memang tidak dipersiapkan untuk memahami kewajiban sholat ya dalam dirinya gitu. Jadi jangan sampai itu anak kita itu kan. Anak siapa? Ya anak mula gitu. Ini salah, berarti ada pendidikan alanya. Ya cuman Ustaz, dia baru belajar sholat itu katanya. Berapa umurnya kok baru belajar sholat? Ngajari anak sholat itu dari usia umur 7 tahun. Jadi di bawah 7 tahun gimana Ustaz?
Ingat ya, di bawah 7 tahun itu anak-anak betul-betul free, merdeka. Diajak enggak, disuruh enggak, apalagi dipukul, jangan. Ya, jangan. Dia mau ikut boleh, enggak ikut biarin. Ini kadang orang-orang tua ada yang berlebihan. Baru 3 tahun, baru 5 tahun anaknya. Ayo sholat, gimana abang nih mau jadi besar, mau jadi apa nanti kalau enggak ke masjid, kalau enggak sholat itu kan. Allah musta'an. Umurnya masih 5 tahun ya kan? Masih 5 tahun. Memang belum kena. Udah biarin aja. Mau sholat dia, mau enggak gitu kan. Sholatnya centang perenang gitu kan, sujudnya jengkangkang gitu kan, sampai tidur gitu kan. Ya biarin memang kayak gitu, memang anak-anak sholatnya sambil main-main. Ntar baru sholat, baru takbir dia lari lagi, balik sholat lagi gitu kan. Jangan dimarahin Pak, ya kan. Biarin aja. Memang belum umurnya, memang belum umurnya. Jadi jangan dipaksa, jangan nanti anak itu trauma gara-gara kita. Anak-anak itu kan pantang, ya kan. Diperlakukan buruk sedikit saja itu diingat sampai tua. Ana yakin lah, antum dulu waktu kecil ada yang pernah dijewer atau pernah dipukul gitu kan. Itu teringat tuh sampai sekarang. Orangnya itu ingat tuh. Syukur udah mati dia Ustaz. Kalau belum mati itu gentian. Itu teringat itu anak-anak tuh kadang-kadang tuh. Yang begitu-begitu tuh, yang kasar-kasar tuh ingat dia. Jadi jangan lakukan itu. Memang belum umurnya, ya, belum umurnya. Apalagi kalau antum mau ajak anak ke masjid gitu kan. Ini harus pastikan dulu berapa umurnya. Belum 7 tahun gitu kan. Pastikan dulu anaknya ini di rumah dipastikan dulu anak ini tidak membuat keributan. Jangan alasannya ingin mengajari anak ibadah sholat, lalu pada akhirnya dia mengganggu orang sholat. Nah, antum ingin dapat pahala malah kebagian dosa. Kan parah tuh jadinya kan. Marah. Ke masjid bawa anak sholat itu kan, ternyata sampai di masjid anaknya pipis berserak-serak tek sana. Bapaknya kan nggak tahu, ya kan, bapaknya nggak tahu. Anteng aja bapaknya sampai rumah, ngompol kau di mana tadi? Mungkin di jalan nih, udah ganti celananya. Ternyata orang satu masjid kakinya kepijak pipis, satu masjid sholatnya tidak sah. Siapa yang bikin gara-gara? Nah, siapa yang bikin gara-gara itu? Satu masjid rusak sholatnya. Gara-gara anak satu orang pipis dia berserak. Pakai pempes kok Ustaz? Pempesnya udah berapa jam nggak diganti-ganti? Udah penuh itu kapasitasnya, tangkinya udah blong gitu ya. Kemana-mana. Nah, siapa yang tanggung jawab coba? Gitu. Nah, gitu aja. Atau bawa anak masih usia masih kecil, ya, sehingga waktu sholat dia teriak keliling masjid kayak takbiran. Ya kan, lari ke depan, lari ke belakang, nyelip-nyelip segala macam itu kan. Terganggu semua orang sholatnya. Siapa yang nanggung itu? Bapaknya yang bikin gara-gara. Makanya kalau mau bawa anak ke masjid, pastikan anaknya itu safety, ya kan, aman. Ya, safety. Disafetykan semua gitu kan. Yakin anak antum itu misalnya apa? Kalau dia belum pandai pipis ke kamar mandi segala macam, pakai pempas pun masih baru kan gitu. Atau ya diperhatikan lah, dijagain gitu kan. Atau ya udah mendingan memang nggak usah dibawa ke masjid, belum umurnya juga dibawa ke masjid, ya kan. Apalagi anaknya bawanya modenya rewel, nangis, kalau udah nangis teriaknya kuat kali gitu kan. Kalau udah manggil bapaknya gedor-gedor pintu kaca masjid glodak. Jangan dibawa ke masjid. Ya, harapannya, padahal si anak sholat nggak sholat pun nggak ngaruh kan. Dia sholat nggak sholat pun nggak ngaruh, memang belum umurnya juga. Nantilah kalau mau ngajak anak, memang kalau umur 7 tahun. Kenapa di sini dibatasi oleh Nabi SAW umur 7 tahun? Karena memang manusia rata-rata di usia 7 tahun baru dia ngeh tentang apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Itu baru ngeh, itu diomongin tuh, nak, kalau di masjid jangan berisik. Ini tempat orang sholat. Harus suasana tuh dibuat tenang, nggak boleh berisik kita. Nanti kalau mau lari lagi, mau main-main lagi setelah sholat, itu anak 7 tahun tuh baru ngerti diomongin kayak gitu. Anak TK coba lah diajak ngomong anak TK tuh. Ya tanya guru-guru TK itu kalau di mana mereka ngajar TK. Jangan samakan ngajar TK sama ngajar SMA. Jauh beda itu. Anak TK tahunya main-main dan main aja dia. Nggak ada istilah serius belajar gitu kan. Paling 15 menit itu. Udah paten tuh guru TK mendudukkan anak TK tuh 15 menit itu. Kecuali anaknya sedang kondisi sakit atau dia lagi nggak mood itu. Udah diem aja paling. Memang nggak usianya. Ya, jadi itu kita ingatkan sama-sama, kalau ingin bawa anak-anak ke masjid, perhatikan betul anak-anaknya itu sudah ngerti tentang ibadah sholat itu, ya.
nggak apa-apa, dibawa masjid juga nggak apa-apa. Artinya nggak dilarang lah. Ada jamaah yang mau bawa masjid silahkan. Tapi betul-betul anak itu sudah ngerti tentang sholat ini. Bagaimana suasana harus dia jaga, kan gitu. Dia sudah tahu pipis itu ke kamar mandi. Bahwasanya ini nggak boleh najis begini dan begitu, itu sudah difahamkan ya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi udah usia 10 tahun. Jadi memang anak-anak ini harus diajarkan tentang sholat. Harapannya itu tadi, masuk usia balignya sudah matang pengetahuannya tentang sholat, dan itu sudah menjadi hal yang rutin baginya untuk melaksanakan sholat. Baik, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini tentang sholat ya. Tentu kalau rincian tentang sholat seperti yang Anda katakan tadi masih panjang ya, masih banyak berkaitan tentang sholat ini yang perlu kita pelajari terus. Namun di sini dalam bab ini yang kita garis bawahi adalah meninggalkan sholat itu dosa besar. Dan makna meninggalkan sholat ini bukan meninggalkan secara utuh, tapi menunda-nunda pengerjaan sholat itu juga termasuk sudah dalam kategori dosa besar. Apalagi dia meninggalkan 1 atau 2 waktu sholat secara sengaja, itu juga menghapuskan pahala-pahalanya. Apalagi dia meninggalkan sholat secara keseluruhan, itu bisa kejatuh dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang perlu kita camkan kepada diri kita ya, diri kita, kepada anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, agar menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat. Makanya Nabi Ibrahim SAW doanya kepada Allah Ta'ala mintanya apa? Jadikanlah kami orang-orang yang melaksanakan sholat. Karena ini pentingnya, sholat ini ada dari sejak Rasul dan Nabi terdahulu sampai sekarang ya, demikian. Baik, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa orang-orang yang menunda sholatnya termasuk dosa besar dan diancam dengan neraka al-ghoi. Begini Ustaz, ini pribadi yang Ustaz, karena sekarang berprofesi bengkel sepeda keliling ke umumnya ke daerah-daerah Solo. Jadi kalau anak berangkat pagi, pada umumnya pasien anak itu banyak sampai anak pulangnya sampai menjelang maghrib. Sehingga anak sholat waktu zuhur dan asar bahkan maghrib. Enggak sholat itu maksudnya enggak jamaah? Enggak sholat sama sekali Ustaz. Oh gitu. Pada waktu keliling itu, anak kan menyebarkan katakanlah sekarpat sepeda tadi. Itu gimana Ustaz cari solusinya Ustaz? Menyebarkan spare part. Di waktu Bongkar. di lapangan tadi Ustaz. Katakanlah pasien itu kan katakanlah lebih dari 2-3 orang. Sementara mereka siapnya sepeda yang mereka antarkan ke kita. Apa nggak bisa kita katakan kepada mereka, ini pertanyaan ya, pertanyaan terkait tentang pekerjaan yang kemudian yaitu tadi ada nanggung segala macam itu kan. Sebenarnya pertanyaan bukan bengkel aja ya, petani juga begitu itu kan. Ustaz gimana? Ini galangan ini kalau nggak ditutup sekarang banjir sawahana ini, banjir sawahana, atau ini harus diselesaikan galangannya ini baru nanti sholat. Nah, inilah yang harus kita betul-betul untuk solusinya secara pasti tentu orang-orang itu sendiri yang lebih paham tentang rutinitas yang dilakukan setiap hari. Ya. Enggak mesti di masjid. Ya, maksudnya sholatnya enggak mesti di masjid, Pak. Sholat kan enggak mesti di masjid. Kalau memang kita nggak bisa gapai masjid karena terlalu jauh sekali, sehingga kalaupun kita tempuh ke sana, yang ada malah kita munfarid juga, ya nggak apa-apa, sholat di tempat, kan bisa, sholat munfarid, sholat sendirian. Kalau memang tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah atau dikejar sangat jauh, sulit ditempuh, daripada nggak sholat tadi kan gitu.
Masya Allah ya. Sebaiknya tetap sholat di awal waktu, Pak. Kalau memang niatnya jamak ya, ya kan. Wallahu alam, jamak ini memang sulit untuk dikasih batasan ketentuannya kapan boleh jamak kata Pak tidak, karena faktanya memang Nabi SAW juga pernah menjamak sholat tanpa dilihat ada alasan apapun oleh para sahabat gitu kan. Nggak tahu gitu, itu pribadi Nabi SAW gitu. Tapi beliau menjamak sholatnya. Kalaupun niat seperti itu, ya tetap misalnya zuhur mau dikerjakan di waktu asar, ya asarnya ini di awal waktu, nanti dimasukkan juga zuhurnya gitu. Kecuali memang orang yang ini juga untuk ilatnya adalah kesulitan ya, ilatnya adalah kesulitan untuk sholat di awal waktunya tadi. Maka saran ana sih kalau untuk solusi seperti itu tetap sholat. Jadi sedang seperti ataupun bengkel kan kita punya jam ya, 10 menit lagi nih masuk waktu zuhur. Udah mulai cuci tangan, udah mulai wudhu, pasiennya diingatkan saja, mohon maaf saya jam segini harus melaksanakan sholat. Nggak lama kok, 10 menit aja. Nanti balik lagi sholat, balik lagi kita lanjutkan pekerjaan ini. Ini semua berlaku Pak. Orang yang punya usaha kafe misalnya kan, orang punya restoran itu kan, berani kok tulis di depan jam setelah azan berkumandang, pelayanan di kafe ini atau pelayanan di restoran ini berhenti selama 15 menit karena karyawan semua melaksanakan sholat. Mereka aja berani. Artinya apa? Customer mungkin tetap datang, orang yang mau makan tetap datang, tapi melihat tulisan itu mau bilang apa? Ya duduk aja. Tapi nggak akan ada yang datang melayani. Sehingga nanti selesai mereka sholat baru. Nah begitu. Itu saja bisa kok. Gitu. Dan banyak yang juga seperti itu.